Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, umat Islam meyakini bahwa bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama selain Allah adalah hukumnya haram untuk dimakan. Hal ini termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman idturra ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lantas keharaman darah daging babi sebatas dagingnya atau juga mencakup organ tubuh lainnya? Hal ini ada dua pandangan, yaitu dari Daud Az-Zahiri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daging babi dalam ayat di atas adalah daging itu sendiri. Sedangkan menurut jumhur ulama atau mayoritas para ulama adalah keharamannya bukan hanya sebatas dagingnya, tetapi mencakup semua organ tubuh lainnya. Dengan mengikuti pandangan mayoritas ulama, dapat disimpulkan bahwa keharaman babi bukan hanya sebatas dagingnya, tetapi mencakup semua organ tubuhnya yang lain. Mengenai pandangan Daud Az-Zahiri yang menyatakan keharaman babi hanya sebatas dagingnya, justru tidak disepakati oleh Ibnu Hazm yang notabene adalah penerus pemikirannya. Di antara hikmah diciptakannya babi adalah sebagai saksi atas siksaan terhadap umat yang dirubah menjadi kera dan babi, karena mereka telah meremehkan hukum syariat dan selalu melakukan perkara haram. Kemudian babi juga berfungsi sebagai pemakan semua kotoran-kotoran binatang, seperti halnya ketika babi berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Selanjutnya, berbicara tentang perihal binatang babi, bagaimana tentang fenomena kasus di berbagai daerah perihal pesugihan yang dilakukan, ritual babi ngepet atau babi jadi-jadian yang menurutnya agar mempercepat memudahkan mendapatkan kekayaan. Jelas, hal tersebut merupakan bagian daripada kesyirikan yang dilakukannya, sebab hal ini bekerja sama dengan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang seseorang yang meminta sesuatu selain kepadanya. Jikalau demikian, kemudian apakah menyentuh babi ngepet atau jadi-jadian termasuk hukumnya najis mughalladhah? Perihal ini, jikalau memang babi tersebut terbukti benar-benar babi jadi-jadian, bukan karena memang babi asli, maka tidak menjadikan najis mughalladhah.
dan saat menyentuhnya bukan karena bentuk aslinya adalah manusia. Dalam pandangan ini, kita dianjurkan tidak mudah percaya begitu saja, meski mencari terlebih dahulu informasi yang didapat tentang kebenarannya. Karena ini merupakan sesuatu hal yang perlu dikaji secara mendalam, bahwa jin memang bisa berubah bentuk dalam segala hal. Demikian sedikit ulasan tentang perihal keharaman babi, hikmah diciptakannya babi, dan bagaimana cara menyikapi jikalau memang terbukti adanya babi ngepet atau babi jadi-jadian. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.